Pagi, salam ini kali lah. Pagi sekali lagi, salam hormat kepada para peserta yang ada di sini, khususnya kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Urusi pelaksana Saudara Datuk Jacob Cheng, pada Presiden Parti Saudara Dr. Tripin, Dr. Pata Rubis, dan rekan kita seperjuangan daripada Parti USNO. Satu Badarudin Tun Mustafa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang datang daripada jauh, kepada bakal calon, masih bakal ini sebelum diluluskan melalui apa ini SPA dalam penamaan calon nanti 20 hari bulan. Jadi masih bakal lagi kan kak? Kita ini semua bakal calon, karena STA ini adalah calon, dan itulah yang kita akan undi dalam pilihan raya. Betul kan? Selama ini kita telah berjuang, kita telah bekerja selama lebih daripada 2 tahun, dan hasilnya kita akan melihat di dalam pilihan raya yang akan datang ini tidak lama lagi, pada 5 hari bulan. Mudah-mudahanlah saudara-saudara sekalian akan bersama-sama dengan kita di sini juga. Selepas 5 hari bulan untuk meraihkan kemenangan Parti STA. Sebelum ini saudara-saudara sekalian, kita kena lihat sekali lagi, apakah manifesto STA, apa yang kita tawarkan kepada rakyat Sabah, apa perubahan yang kita hendak untuk kita lakukan supaya membawakan perubahan, pembangunan, dan juga kesejahteraan negeri Sabah. Maka itu kita kena paham apa manifesto kita. Dan pagi ini saya akan sedikit sebanyak memberikan highlight mengenai manifesto kita yang ada dalam buku ini. Dan sudah tentunya kita bermula dengan apakah matlamat kita dalam pilihan raya yang akan datang ini. Apakah matlamat STA? Betul tak? Saudara-saudara sekalian, matlamat kita dalam manifesto kita ini adalah pertama, supaya mendapat sokongan daripada rakyat, mendapat mandat untuk memerintah negeri Sabah, saudara-saudara sekalian. Dan juga selepas itu untuk memastikan kita mendapat kembali memulihkan hak-hak dan otonomi negeri Sabah. Dan untuk ini kita perlu yakinkan semula rakyat Sabah supaya mereka percaya, mereka yakin kepada kerajaan mereka. Dan inilah yang harus kita sampaikan kepada rakyat, yaitu keyakinan bahwa STA boleh menjadi kerajaan yang kuat. Dan akhir sekali, untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi kita, agenda-agenda pembangunan kita, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sekian lama kita telah menghadapi. Inilah objektif kita dalam
star dalam manifesto ini. Saudara-saudara sekalian, apakah visi kita, apa yang kita hendaki? Kita ingin melihatkan Sabah ini sebuah negara yang merdeka, selamat dan makmur. Maka itu misi kita ialah untuk memenangi pilihan raya PRU 13. Dan selepas itu memulihkan hak dan memajukan Sabah. Setuju? Saudara-saudara sekalian, selama ini kita menghadapi banyak masalah. Dan sebab inilah kita berikan kepada rakyat ilmu untuk memahami masalah-masalah ini. Karena masalah yang kita hadapi di Sabah selama ini disebabkan rakyat dinafikan ilmu pengetahuan untuk mereka membuat keputusan yang tepat. Sebab itulah saudara-saudara sekalian, rakyat Sabah telah memilih pemimpin-pemimpin dan kerajaan-kerajaan yang selama ini tidak dapat selesaikan masalah, tidak dapat mempertahankan hak kemerdekaan kita, karena kita dinafikan ilmu pengetahuan untuk memastikan kita faham apa itu masalah yang kita hadapi, apa masalah yang perlu dilaksanakan, dan bagaimana kita melaksanakan menyelesaikan masalah ini. Karena dalam masa yang sebelum ini kita tidak tahu pun apa kenapa yang kita ini telah ditipu, telah dimanipulasikan, sehinggalah pada hari ini saudara-saudara sekalian, negeri Sabah yang merdeka telah kehilangan segala kuasa. Maka itu saudara-saudara sekalian, kita akan selesaikan masalah ini. Masalah apa itu? Masalah kehilangan kuasa kemerdekaan, punca segala masalah. Kedua, masalah penyalahgunaan kuasa. Masalah keselamatan dan sebagainya, saudara-saudara sekalian, sehinggalah pada hari ini negeri kita adalah negeri yang termiskin di Malaysia. Negeri kita dibajiri oleh PTI. Negeri kita tidak selamat. Negeri kita dijajah semua. Maka apakah penyelesaiannya dalam pilihan raya ini, saudara-saudara sekalian? Kita ada 3 pilihan. Pertama, kekalkan BN dan UMNO. Ini satu pilihan. Bolehkah mereka menyelesaikan masalah ini? Tidak. Saudara-saudara sekalian, pilihan pertama ini adalah mengakalkan masalah yang ada sekarang. Mereka adalah penyebab masalah yang kita hadapi. Betul atau tidak? Maka ini kita tidak perlu kekalkan masalah-masalah kita. Yang satu lagi, pilihan yang kedua, Pakatan Rakyat yang dipimpin oleh PKR. Mereka mempunyai keutamaan hanya untuk mengambil alih kuasa di Putrajaya. Itulah keutamaan mereka. Berarti hanya untuk mengganti UMNO Barisan Nasional. Betul Pak? Tetapi masalah terhadap Sabah akan terus kekal, karena agenda mereka adalah sama dengan agenda UMNO Barisan Nasional, yaitu agenda Melayu. Betul tidak? Ini berarti mereka tidak akan selesaikan masalah kita karena tidak mempunyai
tujuan untuk menyelesaikan, sebab mereka mendapat untung daripada masalah-masalah itu. Maka itu pilihan kita yang ketiga adalah Star United Bodoh Alliance. Star, kenapa Star? Karena Star kita ada agenda Borneo yang kita mau laksanakan, kita mau tuntun untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kenapa Star, saudara-saudari sekalian? Sebab kali ini Sabah dan Sarawak akan menjadi penentu kuasa di Putrajaya. Kenapa Star, saudara-saudari sekalian? Karena Star di dalam nama Sabah dan Sarawak akan menjadi kuasa penentu di dalam perebutan kuasa di Putrajaya. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, kita kena pilih Star karena kita kena ambil balik itu kursi untuk menentukan siapa memerintah di Putrajaya dan bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah kita, karena kita perlu dapatkan kursi itu untuk kita berunding dengan mereka. Jadi pertama dalam manifesto kita, saudara-saudari sekalian, adalah reformasi, perubahan yang perlu kita buat, perlu kita laksanakan di Sabah. Pertama ialah kita mesti laksanakan agenda Borneo. Setuju? Setuju. Apa itu dalam agenda Borneo? Kita tahu, baca dia nanti. Yang kedua, kita kena seperti dalam agenda Borneo yang pertama itu, kita kena ambil balik kuasa otonomi kita. Bagaimana kita kena ambil balik kuasa otonomi kita? Ialah untuk melaksanakan 20 perkara dan memastikan satu mekanisme pelaksana atau pemantau perjanjian Malaysia itu ditubuhkan. Kita juga ingin perubahan dari segi menaik tarafkan Sabah daripada negeri yang ke-12 kembali kepada negeri yang ketiga yang menumpukan Malaysia, yaitu rakan kongsi sama. Dalam pada ini kita kena upgradekan negeri Sabah. Janganlah Sabah ini macam Perlis. Kita kena turunkan negeri-negeri di dalam Sabah atau wilayah-wilayah di dalam Sabah berasaskan kepada sistem residensi dulu. Manaknya kalau Kudat itu dulu sebuah residensi yang mengandungi beberapa daerah, maka Kudat itu akan diwilayahkan menjadi wilayah Merudu ataupun negeri Merudu. Begitu juga pendalaman dulu Keningau, kita akan tumbuhkan satu wilayah negeri di Keningau yang lebih besar daripada 4-5 negeri di Semenanjung. Dan setiap wilayah ini akan mempunyai kuasa tertentu untuk menguruskan wilayah itu, dan kita berhasrat untuk menumbuhkan melantik gubernur-gubernur di setiap wilayah. Siapa mau jadi gubernur di sini? Tidak payah tanding.
Dan setiap wilayah juga akan mempunyai jabatan-jabatan tertentu, termasuk jabatan tanah. Kita akan adakan setiap wilayah satu pengarah tanah. Untuk selesaikan masalah-masalah tanah. Nah, sistem kerajaan kita, siapa yang dalam manifesto apa ini parti-parti lain ada yang begini? Ada, dia orang buat, dia buat macam dulu, tiada perubahan, tiada peningkatan, itu juga balik-balik. Tangki biru saja. Mana boleh maju? Mana boleh maju? Di orang satu negeri yang kecil daripada Keningau, 3 negeri boleh ada 85 dun kecil daripada daerah Keningau, 26 parlemen kecil daripada daerah Keningau. Macam mana kita boleh bangunkan Keningau hanya 1 MP 2 dun? Sebab itulah kita kena cari jalan bagaimana kita membangunkan daerah-daerah negeri-negeri kita, wilayah-wilayah kita ini, negeri Sabah ini, negara Sabah ini. Sebenarnya kita sebuah negara. Coba kita lihat perlembagaan negeri Sabah sebelum tahun 76. Dia negara. Jadi kita akan pulihkan Sabah sebagai sebuah negara. Baru-baru ini saudara-saudara sekalian kita melihat pencerahan. Kita tidak selamat. Walaupun kita ada polis, walaupun kita ada tentara, walaupun kita ada macam-macam, tetapi kita tidak selamat. Karena apa? Karena kerajaan yang ada sekarang ini menjalankan tugas-tugas keselamatan berasaskan kepada agenda Malaya. Bukan agenda dan kepentingan kita. Dia mau jaga kita, dia tidak mau jaga keselamatan kita. Dia mau jaga kita tidak nakal. Dia mau jaga minyak, dia mau jaga kita tidak nakal, macam-macam. Tapi dia tidak jaga keselamatan negeri kita. Sebab itu kita telah memikirkan di dalam kerajaan kita nanti kita akan tumbuhkan satu Kementerian Keselamatan Negeri Sabah itu sendiri. Memastikan kuasa immigration di tangan kita, karena dari segi undang-undang immigration adalah kuasa kita. Betul? Tapi siapa masuk, siapa keluar pada hari ini kita tidak tahu. Sebab mereka jalankan tugas berasaskan kepada agenda Malaya, bukan agenda kita, bukan agenda Borneo. Nah, sebab itu saudara-saudara sekalian, kita akan pastikan jabatan immigration ini dikuasai penuh di bawah Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Sabah. Begitu juga kita akan pastikan kita mempunyai pasukan-pasukan keselamatan kita sendiri, polis di negeri Sabah. Akan bekerja sama dengan polis federal. Kita akan hidupkan semula modus camp. Pasukan rela ini akan kita pastikan menjadi separuh daripada apa ini anggota. Akan pastikan kita keluar
IC Negeri Sabah sendiri. Karena Sabah IC itu bukan berarti kita adalah rakyat Sabah. Rakyat Sabah, rakyat Malaysia. Tapi kalau rakyat Malaysia belum pasti dia adalah rakyat Sabah. Ya, ini kali lah. Kamu ingat lagi dulu IC Sabah ada H kan? Ia menunjukkan kita adalah daripada Sabah. IC daripada Semenanjung ada E, IC daripada Sarawak ada K, betul tak? Juga menunjukkan kita ini rakan kongsi sama rata, sama kuasa untuk menemukan Malaysia. Sekarang IC kita ada apa? H kan? Tiada Sabah sudah menjadi negeri yang nomor 12. Sebab itu ini kita kena selesai. Kalau bukan kita, sekarang ini kali ambil balik. Nah, RCI project IC belum selesai, dan kita mau ini diselesai. Bukan main-main, ada RCI duduk-duduk tapi tiada penyelesaian. Dan kita mau mereka yang bertanggung jawab di hukum mengikut undang-undang kita. Setuju? Saudara-saudari sekalian, kita juga tahu ini isu pendidikan di Sabah ini. Setelah kita menyerahkan ini jabatan ini Kementerian Pelajaran dulu, bukan pula tambah baik, tambah buruk. Maka itu kita akan hidupkan semula jabatan Kementerian Pendidikan. Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan. Siapa mau jadi dokter? Oke, ekonomi. Dari segi ekonomi kita akan buat perubahan. Kalau kita tidak buat perubahan, ini saja kita akan ketinggalan dan kita akan sengsara menanggung kos hidup yang begitu tinggi. Maka itu pertama yang kita inginkan adalah kita inginkan sistem satu negara dua sistem, yaitu tidak ada kabupaten. Karena negeri kita adalah negeri yang terletak dalam kawasan yang strategik di rantau Asia, berhampiran dengan pasaran-pasaran dunia, China, Jepun, Korea, Amerika, Australia. Di keliling kita adalah pasaran-pasaran yang besar. Jadi kita akan ambil peluang strategik ini, dan satu cara ialah untuk memastikan kita dapat laksanakan satu sistem one country two system. Setuju? Dengan sendirinya dia akan menurunkan harga barang kita, memastikan pelabur-pelabur asing datang di Sabah untuk melabur buka kilang. Kita tidak mau kilang-kilang semua terkumpul di sana, di Semenanjung, di Malaya. Tapi di Sabah tiada kilang, tiada kerja. Betul tak? Nah, bila tiada kerja, rakyat kita menganggur, terpaksa gimana? Kita mau supaya pelabur-pelabur asing datang melabur, buka kilang, kita banyak kelapa sawit, banyak kita punya sumber-sumber ekonomi.
tapi tidak dibangunkan. Maka kita akan pastikan industrialization dijalankan untuk kelapa sawit ada, ganda pun ada, buah-buahan langsat, rambutan, apalagi macam-macam ada. Tapi adakah kita kilang untuk mengeluarkan jus-jus atau bahan-bahan yang yang menjadi bahan konsumer sudah? Kilang-kilang sabun di mana? Adakah di sana? Semua ini tiada. Jadi kita akan pastikan sumber kita ini dapat kita proses. Kita bukan kilang-kilang untuk memastikan kita ada kerja, ekonomi kita akan tumbuh dan kita akan mendapatkan pendapatan negeri Semayang yang lebih lumayan. Kita akan pastikan industri-industri kecil dan industri-industri besar. Tapi ini hanya akan berlaku bila mana kita dapat laksanakan sistem one country two system yang tidak ada kabotaj, tetapi kita mempunyai kebebasan untuk berdagang antar bangsa berasaskan kepada otonomi kita, perjanjian Malaysia kita, perkara 20 dan sebagainya. Setuju? Nah, untuk semua ini kita akan pastikan kita punya rakyat-rakyat diberikan latihan pembangunan insan. Antara yang kita perlu buat selain daripada universiti yang ada sekarang, kita perlu pertingkatkan, perbesarkan Institut Pertanian Timbang Mengaris menjadi Agroforestry University. Kita akan pastikan sekolah-sekolah vocational dan teknikal dapat kita bangunkan untuk memberikan skill-skill technician. Tidak guna kita ada bos, kita ada penyapu, tukang sapu, tapi tiada technician. Industri kita tidak akan berjalan. Betul kan tidak? Kita akan ada technician. Mereka mempunyai skill, mempunyai kemahiran. Dan kita perlu, sebelum ini tidak ada, paling-paling kerajaan bilang pembangunan luar bandar. Apa itu pembangunan luar bandar? Paling-paling itu pertama kita mesti wujudkan satu institut pembangunan ekonomi luar bandar. Dan kita tidak akan dapat membasmikan kemiskinan, meningkatkan pendapatan orang-orang di luar bandar sekiranya kita tidak ada idea yang baru. Jadi start adalah membuat satu perencanaan yang dinamakan Rural Micro Business System. Apa itu dalam bahasa Kalau kita lihat sekarang, rakyat kita di luar bandar ada tanah tetapi miskin. Betul kan? Bila mereka miskin, dia bergantung kepada kerajaan, kepada pemimpin.
Bila mana mereka bergantung, berarti mereka ini tiada kuasa. Mereka telah menjadi tebusan kepada pemimpin dan kepada kerajaan. Betul tak? Karena tiap kali dia mau kena bagi subsidi lah, mau kena kasih brim lah, baru boleh hidup. Kerajaan mau kena kasih duit. Karena dia kerajaan mau rakyat bergantung supaya menjadi tebusan mereka. Betul kan? Kita tidak mau ini, kita mau bebaskan rakyat kita daripada tebusan ini, menjadi bebas dan menjadi berkuasa. Kita akan memperkasakan rakyat, membawa ekonomi, merayakan ekonomi kepada negeri sepakat pada rakyat. Setuju? Kalau kita lihat rakyat kita sekarang, masing-masing ada tanah, kadang-kadang masing-masing angkat dia punya timun, telur, kacang, pergi temu. Bila sampai di temu, jumpa juga yang sedemikian. Sama-sama bawa timun, bawa telur, bawa semua itu juga. Berarti dia ini setiap rakyat ini adalah satu titik, setitik saja. Bila kita setitik saja, kita tiada keupayaan, tiada kuasa. Jadi titik lawan titik, beratus, beribu titik, makasih mati antara dia orang sendiri, betul tak? Kita tidak mau ini, kita mau buat ini titik ini kasih sabung dia menjadi satu sistem yang besar. Inilah maksud saya. Bila dia sudah jadi sistem yang besar daripada kampung ke bukit, ke daerah, ke negeri, ke antara bangsa, dia sudah menjadi sebahagian daripada ekonomi dan industri antara bangsa. Dan di kampung ada sistem sendiri. Sistem ini yang kita panggilkan sebagai sistem pembuli, mekanisme pembuli. Pembuli itu enabling mechanism. Enabling mechanism. Jadi tidak payah lagi orang kampung pergi tamu susah-susah. Dia ambil dia punya buah-buahan, hantar di sini, pusat di kampung saja dapat duit sudah. Dan tidak kira dia ada 5 ekor ayam saja, 10 batang pisang saja, tidak kira dia sudah memberi satu sumbangan kepada satu industri. Nah, bila dia sudah rasa, saya punya 5 ekor ayam pun ada sudah ini, 10 batang pisang pun ada sudah. Tiap hari dia buat begitu, dia sudah ada pendapatan yang berterusan, betul atau tidak? Dan bila sudah dia tahu dia ada pendapatan, sudah tentu yang tanah-tanah yang terbiar sana dia akan buka, betul tak? Dan di mana ini barang-barang sampah berkumpul di satu tempat. Bila berkumpul satu daerah, ini pisang-pisang, telur-telur apa sajalah, kita boleh buka kilang. Betul? Dan bila kita buka kilang, kita ada pekerjaan, betul tak? Dan ini pengeluaran daripada kampung, kita boleh ekspor di luar negara. Betul tak? Sistem ini sampai dari kampung sampai di negara di pusat, dan sistem ini juga kita gunakan menyalur barang-barang daripada antara bangsa. Gunakan sistem ini sampai ke kampung-kampung, rumah-rumah, harga barang yang rendah. Siapa yang untung? Rakyat kan? Nah, ini satu sistem kita akan perkenalkan untuk memastikan kemusliman. Nah, banyak lagi yang lain, tapi takut nanti tiada suara saya.
Kita juga untuk membantukan rakyat-rakyat yang ada tanah, kita akan perkenalkan Yayasan Tanah Anak Negeri. Itu nanti saya bincang kemudian. Tetapi dari segi infrastruktur, kita kena bangunkan, bawakan pembangunan di luar bandar daripada bandar. Dan antaranya ialah pastikan daerah-daerah kita ini semua ada perhubungan jalan raya. Tetapi yang paling penting, yang baru untuk kita ialah untuk membangunkan ekonomi di dalam luar bandar ini, kita akan buat satu inland port di Kaningau dan railway link seluruh Sabah. Daripada KK pergi Tanam, pergi Kaningau, Kaningau pergi Sepuluh, pergi Kalabakan, pergi Tawau. Nah, dari sana pergi Sepitang. Nah, dari Tawau pergi Setangan, balik pergi Ranau. Macam mana? Ini kita perlu untuk memastikan barangan-barangan kita dapat diangkut dengan senang mengikut railway link. Dan kita akan ada port, internal port, bukan jadi laut yang ada port, tetapi dalam negeri pun ada port. Di darat pun ada port. Dan di Kota Kinabalu apa kurangnya, kita akan buat monorail daripada pusat-pusat di bandar. Airport kepada Wan Borneo pada UMS pergi sana Karambunai pergi Dalin paling istilah pusing, tidak payah mau driving kereta, mau pergi bisu, mau pergi hospital, semua tidak payah mau driving, ikut parking itu kereta, kita ikut saja semuanya. Ya. Dia akan mengurangkan traffic congestion. Ya. Oke, dari segi reformasi sosial, kita akan pastikan saudara dan saudari sekalian, rakyat Sabah ini tidak lagi digelarkan sebagai lain-lain. Dalam orang Melayu, Cina, India, dan lain-lain. Ini kalilah kita ada nama. Nama kita Sabahan, Sarawak, Sarawakian. Nah, dan kita akan pastikan saudara-saudara sekalian, dasar kita adalah dasar yang adil kepada semua rakyat. Kira-kira apa? Setuju? Hanya pastikan hak-hak anak negeri itu dihormati. Ini yang kita mau. Betul? Dan kita mau kita tidak mau bagi BRIN. Kita tidak mau bagi BRIN, tetapi kita mau mulai daripada bila kita memerintah, setiap anak rakyat Sabah yang dilahirkan, kita laporkan Rp1.000 untuk mereka sampai dia besar di masa depan. Jangan bilang ini malam lah.
bagi geran-geran kepada sekolah-sekolah yang bukan kerajaan. Berarti private school pun kita akan kasih geran karena rakyat kita juga pergi ke private sekolah. Betul nggak tidak? Dan kita akan pastikan budak kita yang boleh mau masuk universiti, dia diberikan 1.000 ringgit satu orang. Ini di samping yang dia punya peleburan dari dia lahir, dia tuh membesar, itu budak membesar, itu duit pun besar. Kan enggak? Bila mana itu budak sudah mau pergi universiti, ada duit, dia sudah bertumbuh besar untuk dia punya keperluan. Dan samping itu, bila dia masuk universiti, kita bagi dia 1.000 ringgit lagi. 1.000 ringgit ini bukan untuk brin terus besok hari ini tiada sudah hilang. Ini belanja sana kan? Bukan iya 50 tahun baru satu kali. Oke. Bantuan ini perkhidmatan kesehatan medical di luar bandar kita kasih free lah. Di luar bandar. Kita punya senior citizen, apa ini? Warga emas. Dia sekarang dapat berapa? 300. Tapi putus-putus. Kita akan pastikan semua dapat 500 ringgit. Tapi 65 tahun lah. Tidak boleh 40 Pak. Kalau 60 tahun sekarang itu pensiun 60 tahun kan. Jadi 65 tahun lah. Saya mau layak sudah. Kalau dulu janda-janda hanya dia orang bagi. Kasihanlah itu istri-istri yang tidak bekerja, dia jaga anak, dia jaga laki, dia jaga rumah, tapi tiada apa-apa. Malam habis lagi. Jadi kita akan bantu mereka. Setiap suri rumah tangga yang tidak bekerja, housewife, bagilah mereka 300 ringgit sebulan. Oke, you 300 ringgit sebulan. Ibu tunggal 300 ringgit sebulan. Ini permulaan saja. Nanti susah, banyak pula yang jadi ibu tunggal. Dan satu yang penting sekali, kita semua yang mengeluarkan gata kecil. Sekarang kita menghadapi masalah. Kadang-kadang itu harga naik, kadang-kadang dia turun. Betul nggak? Jadi saudara-saudari sekalian, kita memikirkan satu sistem untuk memastikan bila itu harga turun, kita ada limit, kita ada apa yang kita namakan harga lantai, floor price. Bila dia turun 3 ringgit, 2 ringgit, kita akan pastikan kita masih menerima 4 atau 5 ringgit. Ini belum ada digunakan oleh sistem yang ada sekarang ini. Bagus kan ini? Satu lagi yang kita mau perkenalkan ini,
yaitu ladang rakyat Sabah, amanah ladang rakyat Sabah untuk menggantikan ERS dulu Yayasan Sabah. Mau Pak? Macam mana kita laksanakan? Kita akan pastikan 200 ekar daripada tanah Yayasan Sabah ditanam kelapa sawit dan getah untuk tujuan mengeluarkan amanah ladang rakyat Sabah. Berarti nanti setiap rakyat Sabah yang sudah dewasa akan mendapatkan sertifikat dan saham daripada ladang rakyat Sabah ini. Nah, tanah. Untuk reformasi tanah kita akan memperkenalkan dasar yang baru, yaitu tanah-tanah negeri Sabah adalah untuk rakyat Sabah pertama dan NCR dulu. Setuju? Yang lain-lain itu nomor 13. Rakyat Sabah dulu. Mana boleh orang asing dulu atau company dulu, kan enggak? Kita mau hidup orang kita dulu. Kedua, kita akan pastikan 30% daripada tanah-tanah yang digunakan sebagai asas perniagaan syarikat-syarikat dasar 30% ini memastikan kepentingan negeri Sabah, kepentingan rakyat Sabah terpelihara. Berarti kalau company mau 100.000 ekar untuk pembangunan kelapa sawit, 30% daripada itu kembali kepada Yayasan Tanah Anak Negeri. Dasar ini adalah untuk Yayasan Tanah Anak Negeri untuk menjaga kepentingan rakyat asal Sabah. Saya bagi contoh 30% ini. Ada 3 ladang besar kelapa sawit di negeri Sabah. Dan 3 syarikat ini tidak termasuk Felda menanam kelapa sawit kurang lebih 210.000 ekar. 3 syarikat saja. Kalau 30% daripada itu masuk kepada yayasan, berapa ekar? Kurang lebih 60.000 kan? 60.000 hektar. 60.000 hektar daripada 210.000 hektar. Ya, setiap 1 hektar boleh mengeluarkan hasil bersih 10.000 ringgit Malaysia. Jadi daripada 60.000 hektar kali 10.000 ringgit berapa? 60 juta kan? Daripada 3 syarikat saja yayasan akan dapat mengumpul dana 60 juta ringgit. Kita akan gunakan ini untuk membantu rakyat-rakyat kita, orang-orang kampung yang ada enti tanah, pinjam duit daripada Yayasan Tanah Anak Negeri, tidak payah mau pergi bank lagi untuk membangun itu tanah-tanah mereka. Dan dalam sistem ini kita akan pastikan mereka itu tanah-tanah kita yang kita bangunkan itu ada hubung kait, connected kepada sistem yang saya sebutkan tadi, micro business, apa itu? Micro rural business system. Oke, nantilah. Jadi dia semua ada connection. Dan kita akan pastikan anti title sekarang, yang mana terlalu restricted, tidak boleh buat selain daripada pertanian. Kita akan longgarkan syarat-syarat ini supaya tanah-tanah enti yang mana
orang kampung kebanyakannya menegakkan geran ini mempunyai keistimewaan. Berarti enti di lain kali bila kita sudah ubah dia punya condition, boleh digunakan bukan saja pertanian tetapi komersial dan industrial, tidak terhad dia punya kegunaan. Berarti orang-orang kampung yang hanya ada enti untuk tebasankan apa ya dia punya nilai tanah akan naik. Banyaklah orang kampung kaya nanti. Mau nggak? Kita mesti jaga ini. Dan untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah kita akan pastikan kita wujudkan tribunal tanah untuk menyelesaikan tanah-tanah yang bertengkar. Setuju? Dan juga kita akan pastikan kita ada satu pengawas dasar-dasar tanah ini, pelaksanaan kita punya dasar, dan kita mau supaya diwujudkan yaitu Suruhanjaya Tanah Satu. Setuju? Nah, inilah antara perubahan-perubahan dalam manifesto kita, dan saya tidak mau bincang lebih daripada itu. Dan seperti mana yang saya sebutkan, kita akan wujudkan jentera-jentera pentadbiran tanah di kawasan-kawasan yang kita wilayahkan itu, seperti daerah-daerah dan sebagainya. Dan yang penting sekali saudara-saudara sekalian, kita ingin supaya gerak komunal ini dihentikan dan digantikan dengan sistem kita. Oke, dari segi pendapatan, inilah, tapi kita tidak mau bicara kelompok orang lain. Kamu baca. Nah, dari segi minyak kita, kekayaan minyak kita dan hasil kita, selama ini kita kehilangan banyak hasil. Jadi untuk ini kita kena tuntut balik hak kita. Setuju? Kita mau minyak apa ini? Kita mau tuntut balik milik tanah kita, milik minyak kita. Kita tidak mau 20%, kita mau 100%, saudara-saudara. 100% berarti kita mau tuntut dulu, baru kita runding balik. Karena apa yang ada sekarang, Barisan Nasional dia ambil 95%. Dia kasih balik kita 5%, walaupun itu kita punya. Pakatan bilang itu tidak bagus, saya bagi kamu 20%. Niat hai ya. Nah, kita bilang, oi gaman, ini minyak kami punya. Kamu bilang kamu buat perubahan, tapi kamu masih curi 80%. Barisan Nasional curi 90%, kamu mau curi 80%. Kamu pencuri juga kan? Nah, jadi kita tidak mau itu. Kita mau selesai siapa punya bayi minyak. Barulah kita dapat runding berapa yang kami bagi kamu. Tidak semestinya Petronas ini tiada, sudah kita masih boleh gunakan mereka, betul tak? Jadi tiada yang merugi. Nah, yang penting kita dapat balik minyak kita. Bayangkanlah, hari ini 170.000 ton minyak setiap hari, dan kita dapat hasil tahun lalu 17,8 bilion. Tapi 2 tahun daripada sekarang, 2015, pengeluaran minyak dari Sabah akan meningkat lebih daripada 2 kali ganda, yaitu daripada 170.000 kepada antara 400 dan 500.000 ton sehari. Di sana juga nanti kita tidak mau. Nah, kurang-kurangnya saudara-saudara sekalian, kalau punya tuntut
bincang punya bincang, runding punya runding, kita tidak mau kurang daripada 50%. Hasil kita bukan minyak saja. Hasil kita setiap tahun pungutan cukai yang besar-besar. Kerajaan pusat pungut tahun lalu 24 bilion. Apa yang saya lihat, kita rugi karena semua ini uang pergi sana tiada yang balik. Bukan kita diberikan, nah saya federal collect 24, kamu collect apa ini separuh. Tidak. Yang kita pungut cukai kecil-kecil, trading license, cukai tanah, paling-paling yang kita collect itu saja kita pungut 4 bilion. Itu saja yang tinggal. Yang lain 24 bilion kelewat. Adil kan? Jadi asas kita untuk mendapatkan ini, hasil kita 24 bilion ini macam mana? Ada asas kan? Memang ada asas, dua asas. Satu, daripada perkara 20, perkara apa itu? Perkara 11 dalam perkara 20 mengatakan Sabah mempunyai kuasa untuk pungut hasil dan cukai dan tarif. Berarti kita sudah ada kuasa 100% di sana. Tapi kita juga paham kita kena bayar sesuatu untuk kerajaan pusat mentadbir negeri Sabah. Jadi segi keselamatan dan sebagainya. Jadi kita tahu. Tetapi tidaklah bulat-bulat orang ambil. Jadi saya melihat ada lagi satu asas kita melalui pelembagaan. Sebenarnya ada di Schedule 10 Part 4 Section 2 berapa itu? 21 ada sini kan? Mengatakan sebenarnya kita ada hak mendapat 40% daripada uang yang hasil yang dipungut oleh kerajaan pusat setelah menolak geran-geran kepada Sabah. Jadi bayangkanlah kalau 24 bilion itu tahun lalu, tolaklah geran-geran yang diberikan kepada kita, katakanlah 4 bilion karena kali road grant lah, capitation grant lah, kita ada 20 bilion net kan? Nah, 2/5 atau 40% daripada 20 bilion berapa? 8 bilion yang kita boleh tuntut, betul kan? Sayang ini. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah antara isu-isu perjuangan kita. Dan selain daripada itu, kita mau pastikan kita menemukan satu badan penasihat petroleum di Sabah. Setuju? Kita juga ingin tumbuhkan satu syarikat yang dinamakan Petro Sabah di Sabah. Dan kita akan wujudkan satu tabung yang dinamakan Petro Sabah Wealth Fund untuk masa depan kita, peleburan masa depan kita. Janganlah hasil minyak kita ini habis dibelanjakan. Kita mesti ada peleburan untuk masa depan negeri kita dan rakyat kita. Setuju? Karena masa terhad, tapi saya ingin buat dua lagi yang penting ini, tiga lagi. Satu, generasi Y, yaitu orang-orang muda. Apa yang kita berikan kepada mereka? Satu, tabung untuk pendidikan mereka, yaitu scholarship, loan semua, medical insurance semua. Kita akan pastikan
kita ada satu tabung untuk generasi Y ini dalam peringkat pendidikan mereka. Setuju? Kita akan berikan mulai daripada nanti 5 ekar satu orang ini generasi Y yang tiada tanah. Dan juga kita cari di mana ini. Kita juga akan pastikan generasi Y ini memainkan peranan yang penting dalam sistem yang saya sebutkan tadi, program RMBS, yaitu Rural Micro Business System. Ya, mana generasi Y? Ada nggak? Kita juga akan memastikan banyak lagi yang lain saya tidak perlu sebut karena yang biasa-biasa lah. Tapi kita akan pastikan kita wujudkan satu leadership institute, yaitu Generasi Y Leadership Institute, untuk memberi latihan dan program kepimpinan kepada generasi Y ini. Boleh kan? Tapi pastilah dia adalah bukan apa itu macam dan satu yang kita perkenalkan di sini, biasanya kita menghadapi pengangguran. Walaupun sudah graduate tidak kerja, gantung-gantung gulai lugai sana di kampung. Ada juga yang tidak kerja karena tidak kemahiran, macam-macam. Kita akan cari satu tanah, satu tapak di Kota Kinabalu, Pinampang, Kainanam atau Kutatan. Satu tapak yang kita akan sediakan itu tempat, ruang-ruang untuk menjalankan program kita namakan Young Traders Market. Young Traders Market itu ruang-ruang untuk mereka berniaga. Kalau kau pandai melukis, kau tidak kerja, kira melukis. Ada tempat kau di sana. Kalau kau pandai apa ini, kau training legal, kau buat isi surat untuk kang sign, kau ada di sana juga. Ruang kau adalah tempat-tempat ini kita bagi kepada mereka-mereka yang menganggur sementara. Mereka menganggur, ada kerja mereka di sana. Jadi ada ganti kira. Belum pernah dibuat ini. Kita akan buat semua yang orang-orang muda di sana kita beritahu, dan kita akan wujudkan job street di situ, di mana kita akan tahu vakansi pekerjaan. Orang-orang di sana tahu, oh saya mau pergi sana di YTM dengan di Young Traders Market. Kita masih mau cari nama untuk saya tiada kerja nih, saya mau pergi buat kerja di sana. Jadi apa skill kau yang ada, buat di sana. Kita ada ruang, oke? Ada tempat. Mau advertise di sana pun ada. Kau punya skill untuk kau punya persediaan pun ada. Dan yang penting sekali saudara-saudara sekalian, kita akan belajar, sambil belajar. Dan di situ penjaga-penjaga ataupun majikan-majikan yang mau mencari pekerja, mau cari staff, dia tidak payah pergi mana-mana, dia pergi sana, dia beritahu. Dan kita akan buat satu ruang, mereka berjumpa dengan prospektif employer, dia punya majikan dan pekerja, kasih macik di sana. Dan di sana juga kita akan buat satu tempat untuk entertainment, jadi semua pun ada di situ. Ini center, setuju? Nah, siapa bilang kita tiada jalan untuk mengatasi masalah seperti ini? Oke, macam mana pula dengan memperkasakan wanita-wanita ini? Siap juga dia orang nih. Mau cari apa ini calon-calon wanita pun bukan senang.
Karena jarang lagi cenderung menjadi calon untuk menjadi istri daripada mau jadi calon untuk kaya. Tapi kita bangga karena kita ada calon-calon wanita. Dan kita akan memastikan memperkasakan wanita kita dengan memberi satu target employment supaya wanita-wanita memainkan peranan di semua peringkat, apa juga peringkat daripada bawah kepada paling atas, daripada 3% mudah-mudahan sampai ke 30%. Yang lain-lain itu saya tidak mau sebut karena masa sudah berakhir dan kita punya perencanaan ya. Kita tidak mau dalam 100 hari kita buat ini. Kita mau dalam 12 bulan. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah manifesto kita dan kita ada action plan apa yang kita perlu laksanakan dalam 1 tahun itu supaya kita akan menghadapi mencapaikan kejayaan kita. Saudara-saudara sekalian, manifesto ini ada dalam bentuk buku kecil. Sila baca baik-baik. Inilah senjata kita untuk campaign dan juga selain daripada agenda Borneo. Dan agenda Borneo sebenarnya adalah terkandung di sini. Dan saya ingin saudara-saudara sekalian tahu bahwa dalam pilihan raya ini kita tiada pilihan selain daripada ambil balik kursi kita. Kita bernasib baik karena kita tidak bergantung semata-mata kepada campaign selepas nomination. Sebab kita sudah campaign selama 2-3 tahun ini. Kita juga bernasib baik karena organisasi kita kokoh. Sebab perjuangan kita kokoh. Kepimpinan kita kokoh. Sebab itu saudara-saudara sekalian semuanya jelas. Dan pada hari ini kita melihat parti-parti yang lain bercakaran sini sana dan bukan kita mau diorang bercakaran, tetapi bila diorang bercakaran kita beruntung. Dan kita mau memenangi hati mereka supaya mereka sama-sama menyokong kepada kita untuk memenangi pilihan raya 13 ini. Jangan lagi kita bergantung kepada orang lain untuk memimpin kita mengurus negeri Sabah. Karena kita sudah bersedia. Betul tak? Kita sudah kehilangan. Bukan salah diorang, tapi salah kita sendiri membiarkan ini semuanya berlaku. Jadi masa dalam pilihan raya ini adalah masa untuk pembetulan. Kebetulan juga dalam pilihan raya ini ke-13 ini juga adalah ulang tahun ke-50 Malaysia diwujudkan. Betul tak? Ulang tahun ke-50 kita merdeka. Maka itu masanya sudah sampai untuk kita menuntut keadilan, untuk kita memulihkan yang hilang, menuntut yang sudah hilang. Maka itu saudara-saudara sekalian, tugas kita ialah ambilkan. Jadi selama ini kita tidak ambil balik karena kita sedar. Sekarang kita sedar, kita ada ilmu, kita ada kesadaran. Marilah kita serahkan orang lain dan kita ambil balik kursi-kursi di negeri Sabah, ambil balik otonomi kita dan
kita akan ambil balik masa depan kita daripada mereka yang menentukan masa depan kita pada hari ini. Maka itu saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Apa kabar semua? Mau menang pilihan raya? Mau pemerintah? Perlu kita tulakan UMNO? Tulakan BN? Tulakan PR? Ini kalilah. Kalau bukan kita, Siapa lagi? kalau bukan sekarang, Bila lagi? ini kalilah. Ini kalilah. Ini kalilah. Ini kalilah. Ini kali kita ambil. Ini kali kita ambil. Sekian. Demikianlah tadi ringkasan manifesto bagi PRU 13 oleh yang berbahagia Dr. Dripin Sakoy, Presiden, Dr. Patau Rubis, Founder, Presiden, dan rakan kita dari USNO, Datu Badarudin Tun Datu Haji Mustafa. Ya, cameraman please tolong tundukkan kepala Anda, boleh? Serta sedikit, yang di belakang tidak nampak. Terima kasih. Tunduk lagi. Inilah dia manifesto kita dalam versi yang penuh. Diucapkan terima kasih kepada yang amat berbahagia Dr. Jeffrey Kepingan, yaitu Pengerusi Istana Sabah. Seterusnya kita akan menyerahkan simbolik naskah-naskah manifesto ini kepada 4 timbalan-timbalan pengerusi untuk menerima naskah manifesto. Dipersilakan Saudara Daniel John untuk menerima.